Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani perkuliahan secara daring. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang baku mutu emisi, ya, jadi lanjutan dari materi yang sebelumnya, di mana minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis emisi dan juga efeknya terhadap lingkungan maupun terhadap manusia. Pada kesempatan kali ini kita mencoba membahas bagaimana sih standar-standar atau baku mutu atau batasan-batasan yang diperbolehkan kaitannya tentang emisi. Karena kita tahu sendiri di Indonesia emisi ini menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah khususnya. Akan tetapi hal tersebut akan bertolak belakang dengan kondisi industri otomotif. Jadi kondisi industri otomotif sekarang ini kan dalam artian apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, industri juga lesu ya. Dengan adanya pembatasan baku mutu emisi ya. Mungkin saudara sudah pernah mendengar di tahun 2020 ya, Indonesia akan mengacu ke Euro 4, tetapi pelaksanaannya terhenti atau tertunda akibat adanya pandemi. Ya. Padahal di beberapa produsen kendaraan, khususnya misalkan diesel ya, yang banyak imbasnya nanti di Euro 4 ini sudah mengalami di beberapa discontinue, seperti contoh misalkan Isuzu Panther itu kan sudah mulai discontinue karena untuk mengikuti anjuran Euro 4. Akan tetapi pada pelaksanaannya sekarang malah justru tertunda kembali untuk implementasinya. Dan di industri sekarang pun masih banyak kendaraan dengan standar emisi Euro 2 yang masih dijual ya, atau masih ada di pasaran. Ya, itu tidak dipungkiri oleh beberapa pihak industri. Oke, kita mulai masuk ke baku mutu emisi. Jadi setelah kemarin kita mengetahui ada beberapa jenis emisi, ya banyak sekali jenis-jenis emisinya dan juga efeknya. Ya, di dalam baku mutu emisi ini yang menjadi pusat perhatian atau yang menjadi prioritasnya ini adalah jenis-jenis emisi dengan jumlah yang paling mayoritas. Sebagai contoh CO, HC, CO2, kemudian opasitas atau PM ya, opacity. Padahal di dalam jenis-jenis emisi kemarin itu kita banyak sekali menemui jenis-jenis emisi ya, jenis-jenis dari emisi sebuah kendaraan seperti SO2, NOx ya. Tapi di dalam beberapa jenis acuan baku mutu mungkin hanya beberapa saja yang akan menjadi batasan atau menjadi standar dari sebuah nilai emisi yang diperbolehkan oleh pemerintah. Contoh saja yang pertama ada CO atau carbon monoxide. Carbon monoxide di sini ini tentu saja kita masih belum bisa melepas dari kendaraan jenis karburator. Ya, karena beberapa masih banyak sekali di Indonesia yang menggunakan jenis bahan bakar atau sistem bahan bakar karburator. Ini karbon monoksida ini idealnya ya 2% ya. Kalau yang sekarang mungkin sudah 0% ya, kalau sudah emisi. Kemudian kalau EV atau injeksi ini kisaran 1% ya CO yang diizinkan. Atau bahkan ketika kendaraan tersebut sudah menggunakan katalisator ini bisa menjadi 0%. Kemudian ada hidrokarbon. Hidrokarbon ini HC ya, atau unburned hidrokarbon. Satuannya adalah ppm atau part per million, bagian per juta. Ya.
Ini ketika menggunakan karburator tentu ppm-nya ini sangat besar sekali nilainya, bisa mencapai yang di idealnya ini 400 ppm. Jadi ketika nanti saudara menemukan kadang ada yang hasilnya bisa sampai 2000 atau berapa, ini terlalu besar nilainya. Kemudian ketika sudah menggunakan EVI, ini bisa idealnya 200 ppm ideal. Kemudian katalisator ketika menggunakan katalisator atau katalitik ya, ini bisa mencapai antara 50 ppm ya. Oke, ini kemudian karbon dioksida ini ada karburator, EVI dan katalisator ini minimal ya, minimal 12%. Minim artinya apa? Jumlah ini CO2 kan tidak tidak terlalu berbahaya, dan CO2 merupakan produk dasar atau produk yang memang harus keluar dari sebuah proses pembakaran. Jika pembakaran tidak keluar CO2 ya bisa jadi pembakaran tidak sempurna atau bagaimana. Ya, jadi produk ini CO2 ini minimal 12% ya yang ada. Kemudian oksigen. Jadi di dalam gas buang itu juga kadang bisa mengandung oksigen atau bisa menghasilkan oksigen keluar. Jadi ada karburator dan EVI ini bisa mencapai 0,5 atau setengah sampai 2%. Kemudian untuk katalisator ini bisa 0% dari O2-nya. Kemudian lambda ini adalah apa? Ya, jadi kalau saudara tahu, ada kemarin kita membahas tentang AFR. Jadi ada AFR real dan juga ada AFR dari stoichiometry atau perhitungan nilai stoichiometrinya, reaksi kimianya. Jadi lambda ini perbandingan antara real dan juga stoichiometry. Jadi kalau lambda itu nilainya 1, berarti antara stoichiometry dengan real ini sama nilainya. Artinya apa? Bahwa yang ada di kenyataan di engine ini sama dengan perhitungan dari sebuah reaksi kimianya atau reaksi kimia dalam proses pembakaran. Oke. Ini. Kemudian ada opasitas atau kepekatan. Kepekatan ini banyak biasanya ditemui di mesin diesel. Kepekatan ini atau opasitas ini bisa sampai 40% ya. Jadi opasitas atau sering disebut dengan smoke opacity atau sering disebut dengan soot emission ya, emisi kepekatan, soot emission. Kemudian ya tadi soot, smoke, opacity ya. Jadi soot, smoke ya. Ini kaitannya tentang mesin diesel, kepekatan. Jadi kalau sampai 100% itu memang betul-betul sudah menutupi pandangan, tidak tembus cahaya. Ya, tapi kalau 40% ini kan masih tembus cahaya. Ini untuk opasitas. Kemudian ini ada beberapa baku mutu emisi. Ini adalah untuk baku mutu emisi di tahun 2006. Ya, ini sudah sampai 2021 ya. Ya, lama ya. Ini yang lama 2006. Ini ada beberapa acuannya. Jadi mulai sepeda motor 2 langkah ini tahunnya di bawah 2010 ya. Ini 4,5 CO-nya 4,5%. Tadi idealnya berapa ya? Hasilnya 12.000. Ya, ini padahal tadi idealnya kan 400 saja. Ini bisa sampai ribuan, tadi yang saya katakan bisa sampai ribuan hasilnya. Metode ujinya adalah idle. Artinya apa? Dalam pengujian ini kita menggunakan putaran idle ketika mesin pada putaran idle. Kemudian
sepeda motor 4 langkah, 4 tak ya ini di bawah tahun 2010 4,5, ini hasilnya bisa lebih rendah. Tadi untuk yang mesin 2 langkah ini bisa sampai 12.000, sedangkan yang 4 langkah atau 4 tak ini hanya kisaran di 2.400 saja. Kalau yang di 12.000 untuk 2 tak ini kan saudara bisa tahu sendiri, untuk di dalam motor 2 tak itu tidak ada katup ya, hanya ada saluran, dimana untuk 2 tak ini bisa memungkinkan campuran bahan bakar tadi ketika terhisap itu sekaligus melaksanakan langkah usaha dan buang, sehingga bisa memungkinkan bahan bakar ini yang terhisap langsung keluar melalui lubang exhaust port, bukan katup ya, sehingga memungkinkan keluarnya tadi mengakibatkan bisa terbentuk HC atau unburned hidrokarbon yang tidak terbakar ikut keluar ke exhaust gas ya, dalam exhaust gas, sehingga ini jadi 12.000 tadi. Itulah sebabnya kenapa di sepeda motor 2 langkah ini sudah didiscontinue, tidak lagi diproduksi oleh industri yang ada di Indonesia, karena nilai HC ini tinggi nilainya. Bandingkan saja ini 12.000, 4 tak itu 2.400, itu cukup signifikan ya, berapa persen lebih ya, 100% lebih. Kemudian untuk sepeda motor 2 dan 4 langkah ya, di atas tahun 2010 ya, ini harus 2000 hasilnya. CO-nya masih sama ya, 4,5. Makanya di beberapa kendaraan yang masih mempertahankan di 2 langkahnya seperti Kawasaki ya, masih ada mempertahankan di 2 langkahnya di tahun 2010 ke atas itu, ini masih harus memang betul-betul hasilnya bisa mencapai 2000, sehingga pada tahun berapa 2010 lebih ya, 2000 berapa itu terakhir keluar motor 2 tak untuk ke jenis 2 tak ya, 2 tak dari Kawasaki ini sudah terakhir tadi ya, karena untuk mengikuti kedepannya lagi peminat dari kendaraan tersebut mungkin terhalang dengan ini. Dan untuk di industri pun ya, jadi ini bukan hanya sekedar di ini, tapi di industri pun memang betul harus diatur kaitannya tentang baku mutunya. Jadi kendaraan yang bisa keluar dari industri untuk dipasarkan itu harus memenuhi emisinya sekian. Jadi bukan berarti dijual itu tidak diukur emisinya, tidak, tapi sudah ini keluarnya emisi sekian ya. Nanti setelah terpakai berapa tahun diuji emisi ya, paling tidak kan nilainya tidak jauh-jauh besar sekali perubahannya. Makanya di beberapa negara maju atau negara yang memang sudah basisnya maju ya, teknologinya, ini kendaraan ya umurnya hanya sekitar 5 tahun saja. Jadi setelah 5 tahun itu nilai performa maupun yang penting emisinya ya, dari segi emisi, kalau sana berbicara emisinya, ini sudah tidak memenuhi standar lagi di negara tersebut atau di negara luar ya yang maju, sudah maju, sehingga 5 tahun sudah harus ganti, 5 tahun ganti maksimal. Sehingga di Indonesia ini ya terus berkembang, masih berapa tahun tidak memungkiri ya, semua negara masih berkembang seperti Indonesia ini kan ya belum seperti negara-negara maju, jadi belum bisa seperti yang dilakukan oleh negara-negara maju. Kemudian kendaraan kategori tipe M, N, dan O ya, ini kalau di peraturannya bisa dilihat istilahnya nanti menggunakan M, N, dan O ya. L ini roda 2, roda 4, roda ya, dan seterusnya. Nanti
Di peraturan bisa saudara browsing, ini peraturan tahun sekian, tahun sekian. Kategorinya berpenggerak motor bakar cetus api, ini bensin, mesin bensin, tahun 2007 ke bawah, 2007 ke atas. Ini hasilnya sudah harus turun lagi. 2007 ke bawah hasilnya 1200. Ya. Tapi di tahun 2007 ke atas itu CO itu sudah harus 1,5% standarnya. Sedangkan hasilnya ini sudah mencapai nilai 200. Metode pengujian ini masih metode ujinya idle ya. Di tahun tersebut metode ujinya hanya idle saja tahun 2006. Kemudian berpenggerak motor bakar penyalaan kompresi ini. Ya, diesel, mesin diesel. Nah, ini kaitannya tentang beban kendaraannya. Nah, ini yang dihitung apa? Di tahun tersebut, di tahun 2006, di mesin diesel ini hanya masih basisnya yang diatur adalah masih opasitas saja atau kepekatan asap saja. Caranya bagaimana? Metodenya ini menggunakan percepatan bebas. Ya. Jadi ada 70, 40 tahun ini ya. Ini kepekatannya. Di bawah tahun 2010 itu 70. Bisa dibayangkan kalau 100% itu pekat sekali, tidak bisa tembus cahaya, ya ini 70%-nya. Tapi di atas tahun 2010 ini sudah 40%. Ya. 40%. Oke, ini untuk di tahun 2006. Seiring berkembangnya waktu di tahun tersebut ya, pemerintah sudah mulai menggalakkan lagi tentang nilai emisi ya. Jadi kalau dulu ini bisa saudara lihat ini nilainya besar-besar sekali. Ya. Dan metode ujinya pun ternyata mungkin akan direvisi. Karena apa? Karena metode uji ini masih sebatas idle, padahal pemakaian dari sebuah kendaraan bermotor kan tidak idle. Tidak mungkin hanya idle saja, tapi berjalannya waktu ini kan jalan kemana-mana metode ujinya. Ya kalau saudara naik motor saja misalkan naik di gas sekian, turun sekian, di gas sekian, turun sekian. Ini dari segi metode ujinya. Kalau idle ya idle terus ya, beda. Kemudian di tahun berikutnya, di tahun 2009, ya ini nanti diingat-ingat di tahun 2009 ya, muncullah beberapa perkembangan lagi dalam pengujian ya, pengujian terutama untuk di beberapa kendaraan ya, di beberapa kendaraan seperti halnya ini untuk kendaraan, kita fokus ke kendaraan ini ya, roda 2, coba kita singkat dulu, kita ke roda 4 langsung. Di tahun 2009 ini batas ambangnya menggunakan metode ujinya sudah tidak lagi dengan metode uji idle di tahun 2009. Di tahun 2009 ini menggunakan metode ECR ya, jadi European ya. Jadi ini kalau saudara nanti mengetahui ini, ECR ini metode ujinya tidak lagi kondisinya idle lagi. Ya. Jadi kondisinya sudah ketika di dyno test. Biasanya gunakan dalam proses pengujiannya ada putaran rendah kemudian naik ya, jalan seperti disimulasikan seperti orang mengendarai kendaraan secara normal. Pada putaran rendah kemudian pada putaran sekian ya, berjalan ya. Sehingga satuan yang ada di sini ini adalah gram per kilometer dari metode ini. Ya, jadi ini metode uji yang diadopsi dari metode uji dari Eropa, atau kalau saudara kenal lagi ECR 8304 ini adalah Euro 2. Ya. Jadi di tahun 2009 ini sudah menerapkan metode uji dengan standar Euro 2.
Ya, mungkin saudara sudah tahu apa itu Euro ya, Euro seperti apa, standar Eropa untuk emisi. Kalau kita kan masih pedomannya dari KLH, Kementerian Lingkungan Hidup. Kalau di Indonesia, kalau di sana Euro. Jadi kalau saudara lihat di apa namanya di bis-bis itu kan produk Eropa, dia sudah apa acuannya Euro berapa ini standarnya kan ada. Ini Euro 2 standar dari ECR 8304 ya standarnya ini. Kemudian dari nilai-nilai standar yang ada di sini ini dilihat parameternya apa saja. Dilihat parameternya CO, HC plus NOx, HC dan NOx. Ini yang dilihat. Kalau kemarin yang sebelumnya yang tadi di tahun 2006 ini kan sudah mulai ada CO, HC, kemudian ada apa namanya O2. Tapi NOx kan belum muncul ya. Sekarang harus dihitung juga. Dan satuannya bisa dilihat menurut metode uji ECR 83 ya 04 ini Euro 2. Ini besarannya satuannya gram per kilometer. Jadi artinya apa? Artinya dalam setiap kilometer, contoh misalkan ini CO 2,2. Dalam setiap menempuh 1 kilometer, ini akan mengeluarkan emisi CO sebesar 2,2 gram. Ya, jadi kalau dilihat saja misal berapa kilometer, misalkan jalannya berapa kilometer, ini berapa gram yang akan keluar. Ya, dari emisinya. Tapi ini batas ambang batasnya sekian. Lebih kecil lebih bagus. Ya. Tapi kalau masih tinggi nilainya, ya bagaimana caranya agar bisa disetel. Tapi untuk yang keluaran pabrikan atau dari industri biasanya nanti akan mengacu ke ini. Kendaraan yang diproduksi atau yang dikeluarkan harus dapat apa namanya? Harus dapat menghasilkan emisi yang sekian. Oke, jadi ini ya, jadi untuk emisi apa namanya? Kita menggunakan di tahun 2009 ini masih ada ECR ya 834004 ya. Jadi ada kendaraan ini ya termasuk tempat duduk pengemudi ini nanti bisa saudara cek di apa namanya panduannya atau di peraturannya. Ini yang saya ini kan ininya saja kaitannya tentang batas ambang batasnya baku mutu emisinya. Karena kalau kita mempelajari detail tentang keseluruhan dari keputusan atau SK peraturan ini sangat banyak sekali ya, panjang ya. Banyak sekali penjelasan di awalnya ada juga. M itu untuk kendaraan apa, ini kendaraan apa. Ini untuk bensin dengan mode tesnya ini ECR nilai ambang batas Euro 2. Di tahun 2009 kita baru bisa mengadopsi Euro 2. Padahal Euro 2 itu sudah lama diterapkan di Eropa sana ya. Kemudian di tahun 2000 yang sama di tahun 2009 untuk yang kendaraan jenis diesel, kalau tadi adalah bensin, ini adalah diesel. Kalau di tahun 2006 ini adalah 2006 yang lalu hanya opacity saja, ya opasitas kepekatan asap saja. Nah di sini mulai diukur juga. CO dan HC untuk di mesin diesel ini mulai diperhatikan, mulai diatur juga, mulai dibatasi untuk mesin diesel. Jadi bukan hanya opasitas saja di mesin diesel. Di tahun 2006 kan itu hanya opasitas saja, tetapi di tahun 2009 ini, peraturan menurut tahun 2009 ini sudah mulai dibatasi juga CO dan HC-nya. Metode ujinya sama, ini di Euro 2, ya batasannya sekian, 1 gram per kilometer ya. Particulate matter atau PM itu adalah partikel-partikel kecil yang terkandung dalam sebuah emisi mesin diesel.
Ya, biasanya penyusun dari soot emission atau tadi smoke opacity yang menjadikan pekat itu kan ada partikel-partikel kecilnya. Ya, ini PM-nya ini. Ya, ini diatur di sini. Oh, ini CO-nya sekian, HC-nya dan NOx sekian. Kemudian particulate matter-nya sekian. Jadi ada acuannya. Ya, kenapa di sini kok HC-nya kecil sekali 0, sekian bandingkan ya? Memang betul karena di dalam mesin diesel kan saudara tahu sendiri berbeda dengan bensin. Kalau mesin bensin bahan bakarnya mudah menguap sehingga potensi untuk timbul HC itu lebih besar jika dibandingkan dengan mesin diesel. Karena bahan bakar mesin diesel ini cenderung sukar menguap ya, lebih sukar menguap. Jadi kalau saudara bandingkan antara solar dengan bensin misalkan saja ya, ya ini lebih menguap bensin daripada solar. Itu identiknya. Kenapa? Oh hasilnya. Tapi yang identik lagi di mesin diesel itu adalah PM, particulate matter. Ya, particulate matter ini ya, kenapa bisa terbentuk ini di mesin diesel? Kenapa bisa pekat? Karena kualitas dari bahan bakar mesin diesel ini sangat jelek sekali kualitasnya. Ya, jadi limbah bahan bakar itu kan ada tingkatannya. Dan tingkatan bawah ini setelah premium ya setengah bahan bakar untuk bensin ini ada particulate matter. Ada solar. Dan solar ini mengandung residu-residu banyak. Ada karbon-karbon banyak. Sehingga ketika kita proses dalam sebuah pembakaran pasti akan menghasilkan residu-residu, yaitu berupa particulate matter. Ya, ini residu-residu yang ada di sebuah mesin diesel karena menggunakan bahan bakar solar tadi. Ya, kualitasnya rendah. Saudara lihat aja kenapa kok bahan bakar solar 5.000, kemudian Pertalite kok masih ya 7.000-an. Selisihnya kan banyak 2.000 ya. Karena tadi kualitasnya rendah. Tapi berbeda ketika kita menggunakan kualitas solar yang memang bagus, misal Pertamina Dex atau Dexlite ya, ini beda lagi. Oke, ini katanya di tahun 2009. Ya, 2009 muncul ini aturan ini. Kemudian ya, setelah tahun 2009 muncul lagi peraturan di tahun 2017. Ini yang terbaru di peraturan dari Menteri Lingkungan Hidup ya. Menteri Negara dan Lingkungan Hidup. Menteri Negara Lingkungan Hidup ya, sorry. Ini metode ujinya berbeda lagi. Sama-sama mengadop dari EC ya, European ya, dari Eropa. Ya, tapi di sini ECR 83 sama, tetapi yang tadi itu adalah 04 di tahun 2009 itu adalah 04, yang di tahun 2017 05. Bedanya apa? Di tahun 2017 ini 05 ini mengacu ke standar Euro 4. Ya, kalau tadi Euro 2 langsung loncat ke Euro 4. Ya, memang betul. Ya, langsung di Euro 4. Ya. Ini standarnya ya sama, satuannya nilai baku mutunya gram per kilometer. Ya. CO, HC, NOx. Ya, ini untuk mesin bensin dengan status api bahan bakar bensin. 1 gram per kilometer 0,1 gram per kilometer 0,00 sekian gram per kilometer. Nah, ini ya. Ini adalah nilai baku mutunya. Ada CO, HC, NOx. Batasannya sekian. Metode ujinya apa? ECR 8305 atau standar Euro 4. Akan tetapi kalau kita melihat lagi aturan ini di tahun 2017, ya pelaksanaannya kemarin dimulai digembar-gemborkan oleh pemerintah di tahun ya 18, 19, 20 itu sudah akan terlaksana atau 21 ya di tahun ini. Tetapi ternyata muncul lagi aturan baru ya, nanti bisa saudara buka-buka browsing misalkan ya. Aturan baru di tahun 2020 itu muncul edaran lagi keputusan bahwa
pelaksanaan total dari dari peraturan ini atau Euro 4 ini, pembatasannya terutama industri ya, kaitannya dengan industri otomotif. Ini pelaksanaannya ditunda. Ya, pelaksanaannya ditunda. Jadi tidak tidak langsung, jadi industri harus baku mutunya sekian. Ya, ini ternyata ditunda di tahun 2020. Kenapa? Karena ada pandemi Covid ini. Ya. Sehingga kemarin, seperti tadi di awal sudah saya singgung, di tahun 2020 itu Isuzu Panther itu sudah mulai discontinue. Ya, ini karena mengikuti aturan ini di tahun 2017 ini. Karena dari pemerintah itu mencanangkan di tahun 2021 industri otomotif harus keluar kendaraan jenis ini. Akan tetapi karena pandemi ya, sehingga penjualan atau produksi kendaraan dengan Euro 2 ini kan ekonomi melemah, sehingga stok untuk kendaraan dengan Euro 2 ini masih banyak tersedia, sehingga industri mau tidak mau harus tetap mengeluarkan yang Euro 2, harus menjual habis terlebih dahulu kendaraan dengan standar Euro 2 seperti yang tadi di tahun 2009 tadi, itu kan standarnya Euro 2. Ini masih banyak produksinya, sehingga di tahun 2021 sekarang ya ini belum bisa dilaksanakan secara 100% untuk Euro 4 di Indonesia, sehingga masih ditunda. Jadi kita masih ya banyak yang Euro 2, produk-produk kendaraan masih banyak yang Euro 2, terutama di mesin diesel yang kerasa banget nilainya di Euro 2. Di Euro 4 ini terasa sekali. Nah, kita coba lihat bagaimana di mesin dieselnya. Ya ini mulai dicanangkan ada NOx sendiri, ada HC plus NOx ya. Jadi HC yang bercampur dengan NOx dan juga NOx-nya sendiri, dan juga PM particulate matter-nya ya. Sudah diatur detail di situ. Ya, seperti apa, bagaimana. Ini sudah semakin ketat. Ya, yang tadi mungkin masih bisa 1%, ini CO sudah harus 0, tadi yang di 2009 1% ya, ini sudah yang 2017 sudah harus 0,5 gram per kilometer. Ya, ini. Ya, ini adalah ambang batas untuk kriteria nantinya ke Euro 4. Jadi kalau kita laksanakan sekarang, oh ini Indonesia masih Euro 2 ya. Kalau menujunya memang di peraturan 2017 itu sudah kita mengacu ke Euro 4 ya. Dan bahan bakarnya pun ya kita harus menyesuaikan juga ya. Makanya kualitas bahan bakar di biosolar semakin ditambah B30 berapa ya, semakin bagus lagi. Tapi paling penting di industri ini harus mengacu ke sini. Dan mau tidak mau kendaraan-kendaraan yang ada sekarang ya harus ini. Tapi tidak dipungkiri juga kendaraan yang lama, misalkan saya sudah beli lama tahun 2007 misalkan, ya tetap masih ada kan, belum mampu beli lagi, sehingga masyarakat ya masih tetap akan menggunakan kendaraan dengan standar emisi yang tidak tahu seperti apa. Ya sudah lama sekali. Oke, ini untuk pengetahuan kita tentang baku mutu emisi. Jadi ini emisi ECR 8305 itu Euro 4, metode emisi untuk ECR 8304 itu di Euro 2. Ya, jadi di 2017 Indonesia sudah mencanangkan Euro 4 ambang batasnya. Tetapi pelaksanaannya ya belum 100%. Oke, ini untuk yang tahun 2017. Oke, sekarang kita coba membahas, nanti setelah ini kita lanjutkan lagi di baku mutu yang Euro itu seperti apa.
Definisi dari konsentrasi CO ya, arti dari konsentrasi CO yang kita bahas ya. Konsentrasi CO itu bagaimana? Ini adalah perbandingan volume dari karbon monoksida yang terkandung di dalam gas buang dinyatakan dalam persen. Nah, ini masih persen. Kenapa? Karena di alat ukur emisi ini masih menggunakan satuan ini di alat ukur emisinya. Pak, lah tadi yang gram per kilometer dari mana? Gram per kilometer tadi ini diperoleh dari metode uji menurut acuan ECR tadi. Metode ujinya bagaimana? Metode ujinya tidak hanya sekedar kita memasukkan saja, tetapi dengan menggunakan dyno test juga. Ya, jadi seperti kita pasangkan engine di dyno test, kemudian sambil diuji sambil dinyalakan. Tapi bukan diuji mencari torsi daya, tapi diuji seperti layaknya kendaraan berjalan. Ya, jadi dari RPM berapa ke berapa, kemudian akselerasinya seperti apa. Jadi dikondisikan seperti kendaraan berjalan atau pada kondisi jalan, ya. Maksudnya bukan idle diam saja. Kemudian konsentrasi HC ini adalah perbandingan volume dari hidrokarbon ya dipersamakan dengan volume heksana. Heksana ini nilai bahan bakarnya ya dalam gas buang dan dinyatakan dengan ppm part per million. Kemudian konsentrasi CO2 ini adalah perbandingan volume karbon dioksida yang terkandung di dalam gas buang dan dinyatakan dalam persen. Ini CO2 dinyatakan dalam persen. Sedangkan konsentrasi O2 ini bukan konsentrasi oksigen yang dihisap ya. Bukan konsentrasi oksigen yang dihisap oleh engine, tetapi konsentrasi O2 ini adalah perbandingan volume oksigen yang terkandung dalam gas buang. Jadi oksigen yang ikut terbuang atau yang ya di dalam proses pembakarannya menghasilkan oksigen lah, atau bisa jadi oksigennya tidak ikut bereaksi bisa terbuang. Ya ini dalam persen dinyatakannya. Dan ini nilai lambda. Ini nilai perbandingan campuran udara dengan bahan bakar dinyatakan tanpa satuan. Jadi maksudnya di sini artinya perbandingan bukan udara dengan bahan bakar ya, tapi lebih tepatnya lagi perbandingan antara udara, betul, perbandingan udara bahan bakar AFR, tetapi AFR-nya ini perbandingan antara AFR yang secara real dan juga secara stoikiometri. Kalau stoikiometri kan kita hitung nilainya. Oh, ini nilai molnya sekian mol, ini sekian gram, hasilnya perbandingan gram, ini sekian gram, ini sekian gram. Itu perhitungan stoikiometri. Tetapi yang real, ini yang diuji. Lah bagaimana cara mengetahui realnya? Dengan cara kita mengetahui nilai lambda, akan mengetahui nilai dari yang real seperti apa. Jadi kalau saudara ngukur lambda ya, misalkan di emisi, muncul angka lambdanya 1. Oh, berarti angka lambda 1 ini campuran yang realnya atau AFR realnya sudah sama dengan AFR yang stoikiometri atau yang ideal. Ya. Jadi misal nanti saudara ingin menguji emisi atau meneliti tentang emisi, saudara menemukan nilai lambda. Ya ini lambda ini sebagai acuan untuk menghitung berapa sih AFR realnya. Saudara bisa mengetahui AFR real dari lambda atau AFR real tahu ya. Jadi perbandingan antara udara dan bahan bakar yang nyata, yang real terjadi di engine yang saudara ukur. Ya, jadi yang saudara ukur di engine ini AFR realnya berapa? Itu bisa saudara tahu dengan perbandingan ini lambda. Karena lambdanya ini nanti membandingkan antara yang real dengan yang secara teori yang ideal seperti apa. Kalau antara real dan ideal ini perbandingannya sama, 1, berarti ini bagus. Mesin ini kondisinya sudah bagus, pembakaran campurannya sudah sesuai. Gitu maksudnya. Oke. Ini ya lambda. Kemudian ada satu lagi yang kaitannya dengan mesin diesel itu kepekatan asap atau
NOx, bukan NOx, atau soot, ya, smoke opacity atau soot emission, ya. Jadi kepekatan asap ini kemampuan asap untuk meredam cahaya. Artinya apa? Apabila cahaya tidak dapat menembus asap, ya, kepekatan ini, maka kepekatan tersebut dinyatakan 100%. Ya. Apabila cahaya bisa melewati asap tanpa ada pengurangan intensitas cahaya, maka kepekatan asap dinyatakan 0. Jadi nilai opasitas atau kepekatan ini antara 0 sampai 100. Ya, 0 sampai 100 nilai kepekatannya ini. Jadi kalau semakin pekat, ya, semakin pekat, ini berarti kan nilainya kepekatannya semakin besar, bisa mencapai 100% atau berapa persen. Ya. Tapi kalau semakin kurang ini ya 0% misalkan. Tapi kan jarang mesin diesel, pernah saudara lihat mesin diesel 0%? Ya, sekelas Pajero pun saya sering di belakang Pajero mungkin masih ada keluar asap hitamnya, kepekatannya, opasitasnya. Oke, ini ya kaitannya tentang opacity atau kepekatan asap. Oke, berikutnya ya. Tadi kita sudah mengadopsi beberapa aturan di Euro. Ya, sekarang Euro ini apa sih? Mungkin saudara sudah sering mendengar ini, sekilas saja tampilan gambar ini tentang Euro. Euro ini standar yang ditetapkan oleh negara-negara di Uni Eropa sana. Ya. Jadi di Uni Eropa, negara-negara di Uni Eropa ya, ini membuat sebuah regulasi tentang ambang batas ya, nilai emisi CO, HC dan NOx pada sebuah kendaraan. Ya, ini sejarahnya ini kalau kita tinjau kembali, ini pada tahun ya sudah lama ya, 1998 ini sudah mulai Euro 2 ya. 92, 93 itu sudah apa namanya mulai Euro 1, mulai adanya Euro 1. Di Indonesia apakah sudah di tahun itu? Ya. Kita saja di tahun ini, di tahun kemarin 2006 ya, 2009 lah, 2009 tadi yang ambang batas. Ini masih mengacu ke Euro 2. Padahal Euro 2 standar ini dilanjutkan pada 2 tahun 2000, komite memperkenalkan lagi, di tahun 98, ini Euro 2 di sana itu sudah mulai muncul. Memperkenalkan, oh ini standar Euro 2 seperti ini. Ya. Kemudian tahun 2000, ya 2000 itu di Eropa sudah Euro 3. Ya. Euro 4 itu di 2005. Kemudian Euro 5 2008-2009 ya, yang ramah lingkungan. Kemudian di Euro 6 itu di tahun 2014 itu Euro 6 ya. Ini gambaran standarnya bagaimana sih. Ini CO ya, THC ya, ini ada singkatannya apa ini, NOx, PM ini dari Euro 1 dan sampai Euro 6. Ini standar-standarnya sekian, baku mutunya emisinya sekian ya. Ini ada partikel lainnya atau particulate matter ya, hidrokarbon non metana, NMHC ya, kemudian hidrokarbon total ya, NOx ya, ini macam-macam ini ya. Jadi standar emisi ini ya, ini untuk kendaraan, berlaku untuk kendaraan bensin dan juga diesel. Di Euro 1 maupun di Euro bisa di bensin maupun di di bensin maupun di diesel ya. Kemudian standar Euro untuk kendaraan mesin bensin dan diesel ya, ini tingkatannya ini untuk di negara-negara yang sudah mengembangkan ini. Kita lihat saja beberapa negara-negara, terutama negara ASEAN lah yang dekat dengan kita. Ini di Singapura ya. Singapura ini sudah mulai Euro 2 dari tahun 2009. Ya, sama ya, sudah Euro 2 di 2009. Ya.
Kita juga sama Euro 2 di 2009. Tetapi di 2014 Singapura langsung berani ke Euro 5. Ya, 2014 ya. Ya ini. Kemudian Malaysia, ya ini Malaysia sama 2009 Euro 2. Pertengahan 2011 mulai Euro 3, bertahap 2014 Euro 4. Ya. Thailand ini juga sudah Euro 4 justru di tahun 2012. Filipina, Vietnam ini semuanya rata-rata sudah Euro 4. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia 2009 ini Euro 2. Dan tadi sudah saya sampaikan juga, di tahun 2017 sudah mulai ada Euro 4. Ya, tetapi pelaksanaannya ditunda karena ya mungkin sudah ada yang berprioritas ke sana, tapi secara fak semuanya ya, detail semuanya ya, untuk total semuanya ini belum bisa karena terkendala kondisi pandemi saat ini, sehingga belum, yang harusnya di tahun ini sudah bisa laksanakan sepenuhnya tapi belum ya. Ini untuk kaitannya bahan bakar yang ada di standar ya, standar euronya. Kenapa kita tidak bisa mengaplikasikan euro atau bisa mengaplikasikan seluruhnya di sini ya? Tentu jelas yang pertama kendala-kendala yang dihadapi itu apa? Belum tersedianya bahan bakar yang menunjang. Kita inginnya ke sana. Teknologi oke, bisa dikejar lah. Tapi untuk suplai bahan bakar ini belum menunjang. Bayangkan saja semakin bagus kualitas bahan bakar, otomatis emisinya akan semakin baik. Tetapi akan diikuti dengan nilai harga atau nilai produksi bahan bakar yang semakin besar. Sehingga konsumen atau masyarakat untuk membeli bahan bakar dengan kualitas yang bagus tentu akan membutuhkan biaya yang besar pula, cost-nya semakin besar. Ya, jadi intinya di sini kita bahan bakar masih belum bisa kualitas bagus ya. Baru perlahan-lahan kita mulai dari Pertalite. Dulu saja kalau mungkin premium tidak dibatasi itu mungkin masih banyak yang menggunakan premium. Ya, sampai saat ini bahkan kalau saudara lihat di pompa ya, SPBU yang ada premiumnya, pasti masih banyak warga yang rela mengantri di premium di sana daripada untuk ke Pertamax ya. Dan saat ini pun ada Pertamax Pertalite cenderung masih banyak menggunakan Pertalite ya, tidak ke Pertamax ya. Ini dari tingkatan kualitas bahan bakar. Apalagi dulu sempat harga Pertamax itu jauh sekali ya, di atas angka berapa, 10.000 ke atas ya. Kalau sekarang mungkin sudah 9 ribuan ya, 10.000 ya, ini masih terjangkau. Kemudian kendala kapasitas produksi BBM itu juga berpengaruh ya. Dan juga untuk beberapa produksi mobil untuk ekspor itu kan tidak ada, malah justru Indonesia untuk kendaraan untuk diekspor itu kan jarang ya. Kalaupun ada kendaraan untuk diekspor, kualitasnya dia emisinya sudah emisi menyesuaikan dengan negara yang akan dituju ya. Sehingga lebih baik banyak yang industri-industri ya untuk kalangan Indonesia saja. Karena untuk pembatasan nilai emisinya lebih bagus. Maka ya ini kaitannya sangat panjang sekali untuk Euro ini tentang pengendalian emisi. Ya, ini Euro sejarahnya seperti ini nih. Kalau bisa saudara lihat, ini ada petrol, diesel PM-nya kisaran sekian. Mengapa mengacu satuannya menjadi tadi gram per kilometer ya ini? Karena mengacu dari standar Euro yang semula kita hanya menggunakan ini sekian persen, pada pengujiannya idle ya sekian persen ya ini. Ya, ini ada Euro 0 ya, Euro 1, Euro 2 mulai dari 92, 96 ya. Dan Euro 6 itu di 2014. Ini sekarang sudah
2021, sudah 7 tahun yang lalu ya, hampir 7 tahun ya. Jadi dengan acuan atau batas seperti ini, maka ya industri-industri mau tidak mau harus mengikuti kondisinya. Oke. Nah ini kemudian ini ya masih yang sama, ini sejarahnya. Ini untuk diesel ini seperti ini ya, satuannya ya, gram per kilometer. Kemudian untuk bensin ini seperti ini. Kemudian ada beberapa ini berlaku untuk kendaraan dengan mesin injeksi langsung. Ini contoh ini di Euro 5 dan Euro 6. Ini di mesin diesel, di mesin bensin. Ini hanya untuk kendaraan dengan mesin injeksi langsung, injeksinya langsung. Ya, mesin bensin injeksi langsung. Ya, khusus nilainya sekian. Oke. Nah, kemudian ini setelah kita mempelajari tentang bagaimana baku mutu yang ada, tentu kita harus mulai sadar dari sekarang ya, mulai dari diri kita sendiri, bagaimana pentingnya untuk menjaga emisi, mempertahankan kondisi engine atau kendaraan agar emisi itu tidak terlalu ya melebihi ambang batas. Paling tidak kita dari yang sekian kecil masyarakat di Indonesia ini sudah berperan dalam mengurangi emisi ya, karena kita tahu efeknya yang minggu kemarin kita bahas, efeknya sangat banyak sekali terhadap manusia, terhadap lingkungan. Nah, coba kita berperan sedikit. Dari mana kita berperan? Ya dari diri kita dengan cara menggunakan kendaraan yang baik dan benar, cara merawat kendaraan kita sendiri. Misalkan ada dalam satu keluarga, saudara sadar satu kendaraan motor saudara misalkan, nah kemudian bisa merambah ke dalam satu keluarga. Ya, mungkin kalau yang anak-anak muda ini knalpotnya dibuat seperti ini, performa dibuat seperti ini ya. Tapi kita coba kembali lagi, oh ini emisinya seperti ini, harus kita kita coba ya, mulai dari sekarang. Walaupun mungkin susah, karena apa? Antara emisi dengan performa saling bertolak belakang. Kita butuh performa ya, kita perbaiki performa, emisi akan buruk. Kita perbaiki emisi, performa akan buruk. Ya, tinggal kita pilih yang mana. Kita sesuaikan saja bagaimana caranya agar dua-duanya tetap sejalan. Emisi bagus, performa tidak menurun. Nah, ini yang harus kita kaji. Ya, oke, ini ada cara membaca ketika kita menggunakan uji emisi Stargas, alat uji emisi. Ini ada cara pembacaannya, mungkin di beberapa alat berbeda. Yang kita bahas ini yang Stargas 898 yang mungkin tersedia di lab ya. Ini menunjukkan RPM, ini menunjukkan CO ya. Semakin tinggi CO bisa kita asumsikan campuran kaya atau mungkin ada penyebab yang lain. Kemudian CO2, semakin tinggi CO2 ini menunjukkan angka CO2. Bahan bakar bisa dikatakan makin sempurna pembakarannya. Kenapa? Karena produk dari pembakaran itu kan intinya adalah CO2. Ya, ini produk dari pembakaran. Kemudian HC. Ya, ini nilai HC ini semakin tinggi HC ini pasti ada bahan bakar yang tidak ikut terbakar. Ya, semakin tingginya. Kemudian semakin tinggi O2, ini menunjukkan O2, nilai O2. Semakin tinggi O2, campuran ini akan semakin miskin. Ya, campuran semakin miskin. Artinya apa? Bahan bakar kurang suplainya sehingga udah oksigen itu tidak ada yang mengikat lagi, atau bahan bakar tidak terikat lagi. Oksigennya tidak mengikat bahan bakar lagi karena bahan bakarnya kurang. Bisa jadi miskin atau bisa jadi knalpotnya bocor. Oke. Kemudian ini ada NO sebenarnya. Jadi di beberapa alat uji emisi yang mungkin banyak beredar di saat ini sekarang, ini tanpa menyertakan sensor untuk menguji NO, sehingga kita kesulitan untuk menguji NOx. Ya, sebenarnya mungkin bisa ya terpisah, tapi mungkin kesulitan. Saudara temukan beberapa alat yang betul-betul menguji NOx juga. Ini masih jarang ditemukan. Kemudian ini AFR nih.
lambda, ya ini lambda. Lambda ini kaitan dengan AFR. Ya, lambda kali 14,7 banding 1. Ini bukan tanda kurung ya. Ini banding 1, ini perbandingannya ini. Ya, untuk menemukan bagaimana AFR realnya. Kalau ini kan 14,7 banding 1 itu kan AFR stoikiometriknya. Ya, ini AFR stoikiometrinya. Jadi kalau apa namanya kita ketemu lambdanya 1 ya berarti sama antara stoikiometri dengan real. Kemudian ini temperatur suhu oli mesin. Ini temperatur ambient atau udara lingkungan sekitar pengujian, tempat pengujian, temperaturnya berapa, tekanannya berapa, kelembapannya berapa. Nah, ini. Kemudian ini ada beberapa analisa gangguan. Ya, ini contoh kendaraan mesin ya, mesin yang ada di lab yang agak lama ya. Ini ada hasilnya tinggi, kemudian CO-nya normal ya. Ada hasilnya tinggi, CO-nya normal ya, ada hasil tinggi, CO-nya normal, idlingnya kasar gangguannya. Penyebabnya apa? Bisa jadi pengapiannya salah, celah busi tidak tepat, ya, katup buang bocor, silinder bocor, dan banyak sekali penyebab-penyebab yang lain. Di antaranya ini yang ada, yang sering ditemukan. Kemudian ada hasilnya tinggi, CO-nya rendah. Apa yang terjadi? Idlingnya kasar, pembacaan hasil tidak tepat, tidak akurat biasanya. Yang terjadi apa? Vakumnya bisa bocor, selang vakum intake manifold di karburator ya, karena ini masih yang karburator, contoh yang terjadi di karburator. Kemudian apabila HC dan CO-nya tinggi, sama-sama tinggi, idlingnya kasar, asapnya hitam. Bisa jadi filter udara kotor, katup PSCV tersumbat, kesalahan pada karburator ya ini. Karena di karburator ini ya sangat kompleks di sistemnya. Sehingga misal ada permasalahan di situ ya ini bisa berakibat di emisi. Ya ini kelemahan di mesin karburator seperti itu. Makanya beberapa industri sudah beralih semuanya ke injeksi, sudah tidak mengeluarkan karburator. Sepeda motor pun kan sama, sekarang sudah injeksi semua. Karena untuk mengantisipasi emisi tadi agar baku mutunya bagus ya dan mengalami tidak tahun-tahun berikutnya tadi kan tidak bermasalah di karburatornya. Kemudian kalau yang mesin injeksi bagaimana? Ya, mesin injeksi terutama di sini dengan oksigen sensor, jadi ada oksigen sensornya. Bila konsentrasi COHC tidak sesuai spesifikasi, bisa kita cek bekerjanya sensor oksigen. Nah, ini harus kita menyesuaikan di manual dari sebuah kendaraan seperti apa. Kemudian bila O2 sensor normal, lakukan pengecekan seperti kondisi yang ada ini. HC tinggi, CO normal, idlingnya bisa kasar. Sama tadi, pengapian, katup, silinder ya. Kemudian HC tinggi, CO-nya rendah, idling kasar ini yang harus kita cek penyebabnya ini. Campuran terlalu kurus pembakaran. Kemudian dua-duanya tinggi, asapnya hitam ya. Kelainan sistem bisa kita cek sensor-sensornya ya, ECU-nya atau berbagai macam. Sangat kompleks sekali. Ya, ini kalau di motor bensin diesel nanti saudara pelajari. Walaupun sudah terlewat mata kuliahnya, tapi kita saudara kan belum pernah praktek di sana. Oke, ini ada beberapa sebab-sebab tingginya emisi dan cara mengatasinya. Ini yang ditandai dengan asap hitam tebal, konsumsi bahan bakar tinggi. Ini CO yang terlalu tinggi ya. Ya, CO yang terlalu tinggi ini kan bahan bakarnya pembakarannya ya dianggap tidak sempurna, oksigen tidak mampu menangkap tadi ya. Jadi konsumsi bahan bakarnya menjadi boros tinggi. Penyebabnya apa? Filter kotor, jok tertutup, karburator kalau ada karburatornya. Perbaikannya ya cara kita menggunakan karburator kalau misalkan masih sistemnya karburator. Nah ini AC terlalu tinggi ya, ini tandai tenaga kurang, RPM idle, konsumsi bahan bakar tinggi ya. Sebabnya ya ini beberapa. Ya ini tidak akan saya bahas detail di sini. Kita
nanti apa namanya lebih detail ke bagaimana teknologi untuk mengatasi apa namanya mengatasi emisi ya, atau kaitan tentang emisi. Ini untuk di karburator semua di sini. CO terlalu rendah, CO2, tenaga kurang, campuran terlalu kaya, nozzle karburator aus. Ya ini intinya semua di karburator. Kalau masih menggunakan sistem karburator. O2 tinggi, ya. Apa yang dilakukan? Lakukan penyetelan timing. Bisa kita juga ganti busi dan kontak platina kalau misalkan kendaraan masih menggunakan platina. Kalau tidak ya kita tidak gunakan ini, ya. Karena ini emisi yang sering terjadi permasalahan kan di kendaraan lama, ya. Kalau kendaraan baru ya emisinya yang keluar baru ya sudah mengikuti regulasi yang sesuai dari pemerintah. Keluaran 2009 misalkan ya nanti acuannya sudah mengacu ke Euro 2, ya sudah mengacu ke sana. Keluaran 2021 misalkan besok lagi misalkan sudah Euro 4, ya berarti acuannya sudah mengikuti Euro 4. Tapi yang menyebabkan banyak emisi kan kendaraan dengan tahun-tahun sebelumnya, semakin lama. Kita punya mobil di tahun 2005, bahkan ada yang masih di tahun 98 masih punya mobil tahun 98. Ya, kendaraan tahun 2000 ya. Kan masih banyak ya masyarakat ini. Dan itu yang harus kita kendalikan juga. Kalau kendaraan baru ya tentu saja regulasinya sudah mengikuti yang baru ya. Ini. Kemudian opasitas ya, kepekatan asap. Ini sebabnya apa? Filternya kotor, bisa jadi filter udara. Timingnya tidak pas, tekanan nozzle rendah atau aus ya. Filter bahan bakar kotor. Caranya apa yang dilakukan ketika terjadi opasitas? Kita setel timing, kita tekanan nozzle-nya, bersihkan atau ganti filter udara, ganti atau bersihkan filter solar ya. Makanya di kendaraan solar ini lebih boros di filter bahan bakarnya, biasanya sering harus mengganti filter solarnya ya. Misalkan Innova diesel misalkan ini sering terjadi seperti itu, dan harganya kalau di dealer resmi kan agak mahal. Makanya orang lebih mengabaikan, wah untuk dapat mengendalikan emisi kita butuh biaya yang mahal. Ya memang betul ya, kita butuh biaya mahal untuk dapat mengendalikan emisi. Nah, makanya harus kita buat inovasi-inovasi bagaimana caranya agar emisinya ya. Contoh saja ekstrimnya, misal kita ke mobil listrik, kan harga mobil listrik investnya mahal sekali. Tetapi efek hariannya akan terasa bagi kita maupun bagi alam ya, bagi manusia, lingkungan, bagi bumi ya. Tapi invest yang kita butuhkan atau modal awalnya besar ya, yang harus kita keluarkan. Oke, ini adalah beberapa contoh gambaran tentang RPM dan opasitas atau kepekatan asap. Jadi salah satu contoh gambaran di siklusnya misalkan kalau RPM-nya tinggi, opasitasnya kok di bawah seperti ini ya. Ini mesin normal ya, mesin normal. Jadi ketika kita RPM naik misalkan, oh ini opasitasnya ikut naik, digas misalkan, tapi setelah itu opasitasnya turun. Contoh misalkan di awal itu ada akselerasi ya. Di awal ada akselerasi naik ya di sini ya. Tapi kemudian ini RPM ikut naik. Tapi setelah dia putarannya normal atau langsam, putarannya ya normal, maksudnya putarannya konstan ya, konstan, maka opasitasnya akan turun. Tapi ketika terjadi akselerasi, ya ini opasitas langsung naik. Ya, jadi kalau saudara lihat kendaraan ketika akselerasi misal pindah percepatan, ya langsung akselerasi tinggi, RPM-nya berubah drastis, dia akan mengeluarkan asap hitam. Tapi setelah itu kan udah semakin kecil lagi. Tapi ketika ini bermasalah terus, RPM terus naik, tapi dia naik, ya ini bermasalah. Contoh ini misalkan, ini hasil pengujian tekanan nozzle terlalu tinggi. Ya ini kondisinya di sini perubahan RPM-nya naiknya. Tapi ini agak panjang durasinya, opasitasnya. Kalau tadi di awal yang normal itu dia langsung turun sini ya.
Ya, dia rendah tapi dia agak panjang posisinya lampu. Ini tekanan nozzle-nya terlalu tinggi. Kemudian ini opasitasnya tinggi sekali. Nah, ini. Ya, ketika diakselerasi naiknya tinggi. Yang terjadi apa ini? Ini hasil pengujian ketika kondisi tekanan nozzle-nya terlalu rendah. Ya, tekanan nozzle-nya terlalu rendah. Kemudian ini naik ya, RPM dinaikkan, naik ya, turun. Tapi di sini ketika terjadi RPM-nya deselerasi, turun. Ininya RPM opasitas naik. Ini apa? Ketika terjadi pengujian kondisi filter udara kotor atau tersumbat. Ya. Kemudian yang terakhir ini hasil pengujian kondisi filter bahan bakar kotor atau tersumbat. Nah, ini tidak karuan ini. Ini RPM-nya ya tidak stabil, opasitasnya pun ya naik cenderung tinggi sekali. Oke, ini gambaran-gambaran kaitannya tentang RPM dan opasitas. Jadi inti dari pertemuan hari ini kaitannya tentang baku mutu emisi. Tadi di awal di pemerintah kita sudah banyak sekali mencanangkan berusaha mencoba bagaimana cara mengendalikan emisi. Tapi hal tersebut tentu saja tidaklah mudah karena masyarakat Indonesia yang sangat banyak sekali ya, dan mungkin jangkauan-jangkauan di luasan negara ini kan sangat luas sekali. Ya, tidak hanya di Jawa ya, Saudara bayangkan kendaraan-kendaraan di daerah-daerah Kalimantan, Sumatera dan lain sebagainya ini kan juga banyak. Ya, tentu saja butuh peran serta dari warga negara bagi masyarakat ya. Jadi harus kita dukung program pemerintah seperti apa tentang kaitannya emisi, karena bukan hanya untuk pemerintah tapi untuk bumi. Bagaimana kita merawat bumi kita yang kita tempati. Semakin kita merawat, semakin kita akan dilindungi oleh bumi. Tapi semakin kita tidak merawat, maka bumi akan tidak merawat kita dengan baik. Ya, itu yang harus kita pegang teguh ya, sebagai sama-sama ciptaan ya, ciptaan dari Yang Maha Kuasa ya. Kita harus betul-betul merawat ya. Bagaimana caranya? Ya mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita sadar terhadap emisi. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Silahkan nanti bisa saudara pelajari materi ini, dan misal ada di akhir perkuliahan nanti ada sedikit refleksi yang harus saudara selesaikan. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.